Gunung Ciremai merupakan gunung berapi aktif berbentuk kerucut dengan tipe stratovolcano. Dengan tinggi 3078, Gunung Ciremai menjadi gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung Ciremai berada di wilayah Kabupaten Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Ada beberapa jalur pendakian Gunung Ciremai, yang populer yaitu jalur pendakian via Linggajati, via Palutungan, via Apoy, via Linggasana dan via Trisakti Sadarehe. Pendakian via Linggajati atau akrab disebut Linggarjati adalah jalur pendek yang cukup terjal, serta tidak ada sumber air. Ini akan membuat perjalanan menjadi sangat lama dan melelahkan. Untuk melakukan pendakian bisa melalui booking online di website resmi Taman Nasional Gunung Ciremai. Link petunjuk booking online ada di deskripsi di bawah. Pendakian dimulai melalui jalan aspal melewati ladang dan rumah penduduk. Setelah melewati villa, jalan aspal sedikit menanjak dan kembali landai hingga Cibunar. Cibunar, 850 mdpl, merupakan tempat akhir di mana kekurangan logistik bisa dilengkapi. Di pos Cibunar ada warung, toko aksesoris, kamar mandi dan pangkalan ojek. Pendakian dilanjutkan melewati hutan pinus dengan jalur batuan padat menanjak. Jalurnya luar biasa. Setelah melewati hutan pinus, jalur mulai terbuka. Jalur sempit menanjak akan mengantar hingga pos Leuweung Datar. Leuweung Datar, 1225 mdpl, berada di tengah hutan tropis dan berupa area datar yang cocok untuk beristirahat sejenak. Dari Leuweung Datar, pendakian dilanjutkan dengan menyusuri jalur tanah padat sempit dengan tanjakan yang masih sama. Tidak dibutuhkan waktu lama untuk sampai di pos Kondang Amis. Pemirsa, di sini di Kondang Amis, itu pelangnya. Kondang Amis, 1250 mdpl. Berupa area luas, landai dan cukup untuk mendirikan beberapa tenda. Di sini ada satu shelter untuk berteduh. Menuju ke pos kuburan kuda, jalur pendakian semakin sempit dan rimbun. Jalur tanah padat dan akar pepohonan mulai mendominasi. Di tengah perjalanan akan melewati daerah datar yang cukup luas untuk beristirahat atau mendirikan tenda jika tidak kebagian tempat di pos Kondang Amis. Kuburan kuda, 1450 mdpl, berupa tempat datar seperti Leuweung Datar dan cocok untuk beristirahat sejenak. Trek pendakian setelah kuburan kuda masih sama, berupa trek tanah padat menanjak. Jalur semakin curam dan akan melewati tanjakan Binbin, kemudian masih terus menanjak hingga sampai tanjakan Seruni. Tanjakan Seruni, 1825 mdpl, merupakan tempat yang tidak terlalu luas namun bisa untuk mendirikan 3 tenda ukuran 4. Selepas tanjakan Seruni, trek semakin berat. Bahkan di pertengahan jalan, jalur pendakian yang dilalui sangat miring, sehingga perlu memanjat dan berpegangan pada akar pohon untuk sampai ke atas. Gimana Jo jalurnya Jo? Bapatre dengan ketinggian 2025 mdpl adalah sebuah tanjakan yang harus dilalui dengan memanjat, dan ini merupakan tantangan paling susah di sepanjang jalur pendakian. Bapatre adalah tanjakan yang fenomenal di Gunung Ciremai. Ada Iya, nambah. maafkan anakmu. Jika melalui Bapatre, Anda bisa melalui jalan ini daripada jalan yang ini. Oke. Selepas Bapatre, trek masih tetap menanjak di tanah padat hingga sampai di Batu Lingga. Pos Batu Lingga, 2200 mdpl, berupa lahan datar yang muat untuk mendirikan 3-4 tenda. Selepas Batu Lingga, pendakian masih tetap dengan trek sebelumnya hingga di Sanggabuana. Pos Sanggabuana merupakan tempat peristirahatan sebelum menuju puncak. Biasanya, banyak pendaki berkemah di Sanggabuana untuk menunggu matahari terbit.
Selanjutnya, trek menjadi jalur tanah padat berbatu. Sampai ke lereng gunung, trek melebar dan terbuka. Pepohonan semakin jarang dan pemandangan alam sekitar tampak menawan. Pemirsa, ini adalah Asoka Indonesia. Kenapa dia disebut Asoka? Ya, karena di gunung ini dengan luas berhektar-hektar, hanya dia seorang yang menggunakan sewek. Dia yang menggunakan sewek dengan medan yang sangat terjal sekali. Sedangkan dia Nokumen. Gua adalah jin dari Timur Tengah. Sedangkan dia Tejas juga. Sekarang sudah hampir ke Puncak Ciremai. Ini masih makan roti yang enak sekali karena gelap-gelap. Pemandangan di sini sebenarnya biasa aja sih, karena awalnya itu sudah berbaur dengan kabut dan angin. Jadi molekul-molekul yang ada di dalamnya tidak bisa membuat awan itu gembrudul. Jadi ya seperti itu. Trek berbatu terjal bercampur tanah padat berlanjut hingga ke Pangasinan. Pos Pangasinan 2.800 mdpl merupakan tempat luas untuk bermalam sekaligus pos terakhir dan batas vegetasi. Pepohonan besar yang jarang membuat lokasi ini rawan badai. Puncak Gunung Ciremai sudah tampak jelas dari Pangasinan. Trek tetap menanjak menyusuri lereng gunung dengan jalur sempit. Batuan terjal akan menyapa ketika mendekati puncak. Puncak Gunung Ciremai dengan tinggi 3078 mdpl memiliki dua kawah lebar. Puncaknya berupa bibir kawah yang landai. Dari puncak gunung tampak puncak Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing dan juga Laut Cirebon. Sebelum siang, biasanya kabut akan turun menutupi kawah dan itu merupakan alarm turun setelah menyaksikan panorama alam dari atap Jawa Barat. Meski melelahkan, pemandangan yang disuguhkan di sepanjang perjalanan hingga puncak gunung memberikan pengalaman yang tak terlupakan.